Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat pagi umat Tuhan, salam. Kita sedang berbicara tentang bagian yang terakhir di minggu yang kelima ini. Mari pergi ke Bethlehem, dan kita hari ini bahas tentang Bethlehem, the house of redemption. Bethlehem, rumah penebusan. Rencana penebusan Kristus berawal yang dapat dilihat, yang dapat dilihat itu dimulai di Bethlehem. Yang tidak terlihat dimulai di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Itu disguise revelation. Itu pewahyuan yang masih samar-samar. Tapi sejak di Bethlehem itu mulai dibuka pelan-pelan sehingga kita dapat mengerti. Hakim-hakim pasal yang ke-19 ayat 1, 9, 10, 15, 16, 22, 23 dan 29, 30. 9 ayat ini akan menjadi topik kita dari 30 ayat di dalam Hakim-hakim 19. Ayat ini perlu kita pahami dengan pemikiran yang diurapi oleh Roh Kudus. Saya baca. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Bethlehem, Yehuda. 9. Ketika orang itu bangun untuk pergi bersama-sama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya, ayah perempuan muda itu, kepadanya, lihatlah matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah tinggal bermalam. Lihat matahari hampir terbenam, tinggallah di sini bermalam, dan biarlah hatimu gembira, maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu. Ayat 10. Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam. Ia berkemas lalu pergi demikian sampai di daerah yang berhadapan dengan Yebus, itulah Yerusalem. Bersama-sama dengan dia ada seekor sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga. 15, 16. Sebab itu singgahlah mereka di Gibea lalu masuk bermalam di situ, dan setelah sampai duduklah mereka di tanah lapang kota. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang. Tetapi penduduk itu adalah orang Benyamin. Ayat yang 22. Tetapi sementara mereka bergembira hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila, mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua, pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia. 23. Lalu keluarlah pemilik rumah itu memenuhi mereka dan berkata pada mereka, tidak saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, karena orang ini telah masuk ke rumahku. Janganlah kamu berbuat noda. Ayat 29. 30. Sesampailah di rumah, diambilnyalah pisau, dipegangnyalah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah itu, lalu khotbahkanlah itu. Mengapa saya menceritakan atau membicarakan kisah yang sangat tragis ini di perayaan-perayaan Natal di penghujung tahun ini? Pasti alasannya bagus, saya jamin. Perhatikan bahwa
Pada waktu itu Alkitab berkata, there is no king in Israel. Tidak ada raja di Israel. Ada seorang Lewi, tidak disebutkan namanya, hanya suku. Dia berasal dari kaum Lewi. Mengambil seorang gundik dari Bethlehem. Ditulis dalam ayat 1 tadi. Sekarang kita bandingkan dengan Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, terjadilah kelaparan di negeri itu. Maka pergilah seorang laki-laki dari Bethlehem Yehuda bersama-sama dengan istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke tanah Moab untuk tinggal sebagai orang asing. Kita lihat bahwa kelaparan mendorong keluarga Elimelek. Karena tidak ada roti di rumah roti, mereka pergi meninggalkan tempat itu. Kita lihat bahwa di kisah yang barusan kita baca ini, semoga kita mau baca di rumah. Hakim-hakim pasal 19 ini seluruhnya. Di dalam kisah itu barusan kita, dia disebut orang Lewi. Tidak dijelaskan namanya. Sementara semua tokoh di dalam Alkitab juga menceritakan Elimelek, anaknya, dua-dua diberikan nama, istrinya disebut Naomi, anaknya itu Kilion, Mahlon, anak mantunya ada 2, Orpa dan Rut. Kemudian ketika mereka ada di Bethlehem, terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa, perjumpaan Boas dengan Rut, lalu akhirnya mereka menikah. Dari Boas dan Rut terlahirlah seorang yang bernama Obed. Obed melahirkan Isai, Isai melahirkan Daud, dan Daud keturunannya, salah satu keturunannya disebut Yesus anak Daud. Jadi kita bisa melihat di sini meskipun ada awan di atas penduduk Bethlehem, karena apa yang telah terjadi melalui Mika pasalnya yang ke-5 ayat 2, dia mengcover kembali peristiwa naas, peristiwa yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh seorang Lewi terhadap gundiknya. Dikatakan Mika 5 ayat 2, tetapi kamu hai Bethlehem Efrata, terlalu kecil untuk berada di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit seorang bagiku untuk menjadi raja Israel. Waktu kedatangannya sudah sejak dahulu kala, sejak zaman kekekalan. Kita tahu bahwa ini menjadi rujukan kelahiran Yesus di Bethlehem. Seorang keturunan Rut dan Boas, orang yang berkarakter baik, orang yang berkemurahan, seorang pria. Boas, seorang pengusaha ladang, businessman yang berhasil. Dia berkemurahan, dia membagi roti, membagi jelai gandumnya kepada Rut dan Naomi. Dan akhirnya kita melihat bahwa terjadi sebuah sejarah baru di dalam keturunannya. Itu di dalam perjanjian lama. Kejadian, hakim-hakim, juga di dalam Rut dan di dalam Mika. Sekarang kita lihat turun lagi di dalam perjanjian baru, Lukas pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Ketika mereka di sana, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di kamar tamu atau di kamar losmen, di kamar hotel itu. Kita melihat di sini bahwa keramatamahan dari Bethlehem itu dipertanyakan. Harusnya ada tempat, tapi kita melihat dikatakan tadi tidak ada, there is no room, tidak ada lagi tempat yang tersisa untuk Yusuf dan Maria bisa bermalam dan pada akhirnya Maria bisa melahirkan. Nah, kita melihat ini merupakan bagian dari gambaran yang lebih besar karena tempat Yesus dibaringkan setelah ia dilahirkan adalah dalam kotak makanan ternak. Yesus dibaringkan di dalam sebuah kotak tempat hewan-hewan yang seringkali digunakan sebagai makan. Mereka datang untuk makan. Jadi saudara mulai lihat ini? Mulai itu.
Dia datang di tempat makanan sebagai kehidupan bagi binatang pada masa itu. Why? Manusia telah jatuh ke dalam dosa dan perilaku mereka seperti binatang. Bahkan manusia lebih jahat dari binatang. Nah, Yesus mulai penebusan ini dimulai dari yang paling terendah. Dia datang di palungan, tempat di mana makanan ternak selalu ditaruh di sana. Bethlehem rumah roti benar-benar menjadi rumah roti karena di balik dinding-dindingnya lahirlah Dia yang adalah roti kehidupan yang tersimpan di palungan. Yohanes 1 ayat yang ketiga 1-3 dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. 2, pada mulanya firman, firman sama dengan bersama-sama dengan yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita melihat bahwa di sini ada beberapa hal. Bahwa kita melihat di dalam ayat-ayat ini menerangkan bahwa Yesus sebagai pohon kehidupan, Dia membawa kehidupan sejak awal, mulai dari kitab Kejadian, bahkan di dalam Yohanes tadi diungkapkan seperti itu. Jadi di sini ada beberapa hal penting yang saya tulis. Pertama, Yesus menyediakan mana setiap hari yang turun dari surga di padang gurun. Saudara mulai lihat, mulai terbuka apa yang terjadi di padang gurun, apa yang terjadi di palungan di Bethlehem, mulai muncul bahwa Dia menyediakan mana dari surga. Kemudian yang kedua, kita masih ingat bahwa Dia menopang janda dan Elia dengan roti. Janda itu mau mati, tapi Dia memberikan roti kepada Elia. Elia makan dan akhirnya janda itu juga bisa hidup beberapa saat ke depan. Yang ketiga, setelah Yesus menjelma menjadi manusia dan lahir di antara kita, Ia bertumbuh dan bertambah besar dalam hikmat dan perawakan serta dalam kasih karunia Allah dan manusia. Itu yang ketiga. Dia ada di antara kita. Yang keempat, ini mulai terlihat lagi. Ia memecah-mecahkan rotinya dan memberi makan berapa banyak orang? Ribuan orang. Yang kelima, Ia membagikan firman Allah dan memberi makan jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Dan ketika tiba saatnya, Ia diremukan, dipatahkan, dimasukkan ke dalam kubur seperti oven untuk dimasak. Wow. Dari kehidupannya muncul kehidupan. Saudara lihat? Jadi kuburan itu gambaran oven, dia dimasak dengan diproses dan ketika dia bangkit, seluruh dunia mendapatkan kehidupan dari kebangkitannya. Nah, bagian yang berikut masih yang ke-6. Ia adalah roti perjamuan Tuhan dan perjamuan pernikahan anak domba. Jadi dari bagian-bagian ini saudara mulai melihat bahwa penebusannya mulai nyata. Semuanya terkait kepada Yesus sebagai sentral penggenapan semua impian blueprintnya Allah terjadi dalam diri Yesus. Haleluya. Dalam Yohanes pasal yang ke-6, Yesus mengajarkan prinsip tentang roti. Ayat 50, inilah roti yang, baca bersama saya 2-3. Inilah roti yang turun dari sorga. Sebut nama saudara. VLC yang makan daripadanya tidak akan mati. Amen. Kalau tidak akan mati berarti hidup. Hidup itu berarti sehat. Sehat itu artinya makmur. Haleluya. Yang ke-51, 2-3. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup berapa lama? Lama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, saudara lihat,
Sekarang saya giring pelan-pelan di peristiwa orang Lewi itu. Dia potong-potong gundiknya tadi kan, menjadi 12, nanti sudah akan paham. Ya, Yesus adalah roti yang dipersembahkan kepada dunia agar dunia dapat memakannya dan hidup. Haleluya. Tubuh Yesus dipecah-pecahkan untuk kita. Kisah tentang perempuan dan orang Lewi ini dalam Hakim-Hakim 19 itu mengkisahkan kita tentang hal-hal persamaannya dengan apa yang Yesus kerjakan. Kita lihat, kita urut ya. Orang Lewi dalam kitab Hakim-Hakim 19 pergi ke Bethlehem untuk memanggil kembali pengantinnya atau gundiknya itu. Karena satu dan lain hal, dia lari, lalu dia pulang ke rumah ayahnya, lalu si orang Lewi ini datang mau panggil dia pulang. Ya. Nah, next kita lihat, Yesus datang ke Bethlehem untuk memanggil dan mengklaim pengantinnya juga. Dari Bethlehem, Yesus datang untuk menjadi penyelamat manusia yang lari dari hadapan Tuhan, meninggalkan jalan Tuhan, mengikuti jalannya sendiri, dan manusia tersesat seperti domba. Dia menghancurkan dirinya sendiri, dan Yesus datang menjemput manusia yang lari meninggalkan Tuhan itu di Bethlehem. Berikut, orang Lewi itu berasal dari suku yang akan memberinya hak untuk menjadi imam, tetapi ia tidak layak menyandang gelar itu. Harusnya orang Lewi itu, saudara, dia menjadi imam, tapi karena dia tidak berperilaku seperti itu, maka kita lihat apa yang terjadi dengan Yesus. Next, Yesus tidak berasal dari garis keturunan imam, tetapi ia memperoleh hak untuk menjadi imam besar tertinggi. Okay? Orang Lewi itu pergi ke Bethlehem untuk menjemput istrinya, tetapi ketika keadaan semakin mendesak, ia melindungi dirinya sendiri dengan mengorbankan istrinya dan mengusirnya ke tengah masa. Saya ceritakan sedikit. Tadi ketika mereka ada di rumah petani itu, saudara masih ingat? Dia ajak tidur di sana. Nah, orang-orang di Bethlehem itu mereka punya mental yang parah. Mereka punya kehidupan amoral yang sangat brengsek. Mereka gedor rumah itu, dan mereka mau ambil laki-laki. Bayangkan saudara, mereka mau laki-laki dengan laki Sodom. Tapi orang itu bilang, jangan. Akhirnya ini orang Lewi, saudara, dia pasang istrinya, si gundiknya ini. Dia bilang, nih kamu aja. Dan kita mencatat, Alkitab mencatat, mereka pergi dan bawa Alkitab, mereka memakai dia. Mereka memanfaatkan perempuan gundik ini untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Alkitab berkata dari malam itu sampai pagi. Lalu perempuan itu disuruh pulang. Nih pulang. Dia pulang di sempoyongan, saudara kekasih. Lalu dia jatuh di depan rumah orang itu yang di dalamnya ada suaminya. Lalu suaminya pamitan mau pulang, dia buka. Wow. Sayang, bangun. Nggak ada napas lagi. Karena apa? Karena dia sudah kecapean dan dia mati. Lalu si orang Lewi ini angkat istrinya yang udah mati itu, karena dikerjain oleh orang-orang amoral di sekitar itu, dia taruh di keledainya dan dia bawa pulang. Saudara lihat, sampai di rumah dia memotongnya menjadi 12 bagian. Kita lanjut. Jadi masa yang haus darah itu juga datang untuk menangkap Yesus. Ia akan merugikan dirinya demi pengantinnya. Saudara masih ingat? Siapa yang akan aku bebaskan? Barabas atau Yesus? Mereka bilang apa? Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Akhirnya Yesus diambil, dibawa keluar, dan dia mengalami kematian.
tubuhnya yang dicabik-cabik dan ditusuk. Dia tidak seperti orang Lewi yang mengorbankan istrinya demi keselamatannya. Sekarang Yesus balik. Dia menyelamatkan saya dan saudara melalui kematiannya. Yang mengerti bisa katakan amin? Yesus. Dia bilang manusia geser. Sini aku yang mati bagi kamu. Dia yang memikul salibnya. Keluar dari Bethlehem menuju Golgota. Di sana tubuhnya dicabik-cabik, ibarat dipotong-potong. Nah, saudara yang kasih, wanita yang tidak disebutkan namanya itu meninggal di depan pintu di luar rumah, lalu dipotong-potong dan dibagikan kepada ke-12 suku Israel. Yesus akan mati di luar pintu kota dan tubuhnya akan dipecah-pecahkan dan diberikan kepada ke-12 suku Israel dan untuk dunia. Tidak seperti orang Lewi yang pernah menyerahkan gundiknya untuk dibunuh. Yesus sang mempelai pria akan merenggut mempelai wanitanya dari cengkraman kematian. Saudara, inilah gambaran bagaimana Yesus datang untuk merenggut kita. Dunia telah memegang kita dengan kebinasaan, kematian. Kematian dalam konteks kita tidak mencapai rencana Allah. Kematian dalam konteks tidak mengerti rencana Allah. Kematian dalam konteks tidak punya hubungan pribadi dengan Allah. Manusia beragama. They got religion without God. Mereka punya Allah, punya agama tanpa Tuhan. Tapi Yesus datang dan dia mengambil kita. Haleluya. Dia merenggut kita dari keagamawian. Dia merebut kita dari keduniawian. Penderitaan, sakit penyakit, kebangkrutan hidup, kehancuran. Dia menarik kita keluar. Haleluya. Dan dia memasang dirinya sebagai sebuah bayaran yang besar. Karena dia menjadikan kita pengantinnya. Haleluya. Dia menjadikan kita umat yang ditebus. Dahulu kala pembunuhan membayangi masa depan mereka. Tetapi melalui Yesus, Bethlehem, rumah roti menjadi tempat penebusan. Yesus menyerahkan tubuhnya sendiri untuk dipecah-pecahkan. Dan ia mengundang orang-orang yang terpinggirkan, orang asing, orang-orang yang tidak disebutkan namanya ke mejanya dalam tindakan keramatamahan terbesar yang pernah dikenal dunia. Yesus tubuhnya dipecah-pecahkan untuk kita. Bapak Ibu Saudara kekasih umat Tuhan, kita melihat di sinilah Yesus mengerjakan sebuah peristiwa besar. Dan kalau hari ini kita merayakan, kita memperingati kembali kedatangan Yesus, maka Bethlehem bukan saja rumah roti, tapi rumah apa saudara? Rumah penebusan. Karena dari situlah Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Nah, dari uraian ini kita sudah menangkap bukan? Benang merahnya, hubungannya. Dari peristiwa orang Lewi dengan gundiknya, datang di tengah-tengah kota yang begitu menghancurkan moral, kematian perempuan ini yang sangat mengerikan, dan Yesus sekarang sudah mengambil. Puji Tuhan. Bilang di kiri kanan, kita sudah dibebaskan. Come on, amen. Amen, haleluya, amen. Kita sudah dibebaskan karena Kristus mengambil. Itulah sebabnya pandang 2025 dengan iman dan pengharapan. Amen. Kita memandang masa depan kita karena Tuhan sudah mengerjakan untuk kita. Kita hanya mencairkan apa yang sudah ada, saudara yang kasih ya. Kita hanya membukakan sebuah tempat penyimpanan berkat Allah yang besar. Penyimpanan gudang berkat Tuhan dengan iman. Haleluya. Kita tidak lagi berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Ada banyak tantangan, ada banyak kesukaran yang di depan kita. Tapi percayalah, Yesus sudah mengerjakan bagi saya dan saudara. Oke? Kita tidak lagi bergumul dengan kekuatan kita sendiri. Walaupun kita masih berjalan di atas kaki kita sendiri. Katakan, bukan aku tapi Yesus di dalam aku. Come on. Ya, bukan aku tetapi Yesus di dalam aku.
Dia yang sudah melakukannya untuk kita. Peperangan milik Tuhan, kemenangan menjadi milik saya. Come on, sama-sama katakan. Peperangan milik Tuhan, kemenangan milik. Kasih tahu orang di kiri kanan namanya. Peperangan milik keluarga Lobo. Haleluya. Milik Tuhan, kemenangan menjadi milik keluarga Fangida. Haleluya. Amen. Nah, jadi dari bagian pertama ini kita mulai tangkap bahwa karya Yesus menebus kita itu bukan abal-abal, tapi sebuah peristiwa sejarah yang harus kita maknai dengan iman kita. Yang mengerti katakan amin. Bilang di kiri kanan, engkau ditebus dengan cara yang matang. Engkau ditebus dengan cara yang detail. Engkau ditebus dengan cara yang sangat rapi, tersusun rencananya. Nah, sekarang pertanyaannya. Panggilan gereja adalah untuk menjadi saksi hidup dari penebusan Kristus. Anda dan saya yang sudah ditebus, kita tidak hanya berpangku tangan dan diam dan mengizinkan merelakan dunia hilang, tapi sekarang kita menjadi saksi hidup. Haleluya. Sentuh orang di kiri kanan, hei kamu saksi hidup. Amen. Orang yang ditebus punya kuasa untuk membawa berita penebusan. Haleluya. Apa saya katakan? Orang yang ditebus punya kuasa untuk membawa apa? Berita penebusan. Karena di pengadilan akan mensahkan sebuah perkara kalau saksinya saksi benar, bukan saksi palsu. Dan ketika Anda sudah ditebus dari kemiskinan, Anda layak membawa berkat bagi mereka yang miskin. Ketika Anda ditebus dari sakit penyakit, Anda layak untuk membawa kesembuhan bagi orang lain. Ketika Anda ditebus dari kegalauan hidup, kekusutan hidup, Anda berhak membawa keutuhan hidup bagi orang lain. Katakan amin. Namun umat Tuhan, gereja mula-mula di sana dikatakan bahwa orang percaya mereka lakukan peristiwa perjamuan itu. Di dalam Kisah 2:42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Saudara lihat di situ, perhatikan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk apa, saudara? Untuk apa? Memecahkan roti dan berdoa. Kita lihat peristiwa Bethlehem, roti ini, saudara yang kasih, itu sudah menjadi supernatural bread. Sudah menjadi roti ajaib yang di mana saja, oleh siapa saja dan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, kapan saja, mereka boleh makan tubuh Yesus yang adalah roti kehidupan itu. Ini bukan cerita biasa. Kalau saudara baca, oh seperti kita, kita panggang daging, bakar jagung, kita makan. Itu cerita kita di rumah. Tapi cerita kita dalam Alkitab, ketika mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, kenapa mereka harus memecahkan roti? Karena apa yang dibahas oleh rasul-rasul intinya adalah Yesus, roti kehidupan itu. Jadi kenapa perjamuan is the end, the last of the worship? Kenapa perjamuan itu menjadi bagian akhir dari setiap kali mereka berkumpul dalam pujian penyembahan kepada Tuhan? Karena perjamuan itu menjadi kesimpulan bahwa kita hidup dari roti kehidupan yang namanya siapa? Yesus. Yang bukan ada di Bethlehem saja, tapi dia ada di tengah-tengah kita hari ini. Dengar, kalau orang Kristen menganggap persekutuan gereja itu menjadi salah satu klub sosialnya dia. Orang Jakarta bilang, kalau gua lagi demen, gua datang. Kalau gua lagi bad temper, lagi emot, sorry dah, aku gak mau datang. Kalau orang Kristen punya perilaku bermain gereja, playing church seperti itu, kalau aku mau datang, kalau beta mau. Kalau beta Sunday farek, Anda sedang menghina tubuh Yesus. Anda sedang membuang tubuh yang sebenarnya supernatural. Tubuh ajaib
Yang ketika engkau makan, hutangmu lunas, penyakitmu sembuh, haleluya. Rumah tanggamu utuh, haleluya. Karirmu terjamin. Tetapi kalau engkau bermain, jadi saudara kekasih, tiap kali kita datang dalam gereja Tuhan, kita sedang merumuskan sebuah roti kehidupan. Yang namanya siapa? Come on! Yesus. Itulah sebabnya saudara kekasih, kenapa orang Kristen tidak bertumbuh banyak. Mereka kelihatannya bertambah dalam harta, bertambah dalam pangkat, bertambah dalam gelar, bertambah dalam banyak aspek sosial. Tapi mereka punya keranian mati dan mereka tidak berdampak. Why? Karena mereka tidak melihat bahwa persekutuan sesama mereka itu adalah bagian yang esensi. Persekutuan dalam tubuh Yesus adalah esensi persekutuan kita dengan Allah. Anda tidak bisa berkata begini, Pak John, saya nggak suka semua orang itu karena mereka pada tipu saya, kecewakan saya, kasih saya PHP, pemberi harapan palsu. Mereka adalah orang-orang yang tidak konsisten, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang ngomong doang, tapi perilakunya nol besar. Saudara boleh mempersalahkan orang-orang di sekitar saudara, tapi kebenaran tidak dapat dirusakkan oleh mereka. Amin, saudara. Itulah sebabnya saudara kekasih, Anda hanya bisa bertumbuh bukan karena fasilitas gereja. Anda dan saya hanya bisa bertumbuh karena kita makan makanan yang dari sorga, namanya roti kehidupan. Amen. Dengan cara yang layak. Saudara lihat kenapa dia ada di dalam palungan itu. Bilang kiri kanan, persekutuan kita adalah palungannya Tuhan. Kasih tahu di kiri kanan. Dikatakan ketika kita bersekutu, darah Yesus menyucikan kita. Haleluya. Dia taruh di dalam palungan. Karena itu saudara kekasih, mari kita menghormati persekutuan. Amen. Kita tidak bisa saudara kekasih datang dengan kacamata kuda lurus. Saudara. Pokoknya aku mau datang. Hentogor. Main kelereng itu namanya saudara kekasih. Tapi kalau engkau datang, engkau menyapa saudara-saudaramu yang lain. Haleluya, amen. Engkau tegur sapa mereka. Kenapa? Karena kita membangun sebuah palungan. Yang mengerti katakan amin. Kita sedang membangun sebuah palungan yang dimana ada roti di situ. Dan dengar, ini pesan yang luar biasa. Ketika dunia lapar, karena dunia dengan kemampuan teknologinya, pengetahuannya, fasilitasnya yang begitu hebat. Ketika mereka berada dalam kegelapan kehidupan. Di dalam gereja Tuhan di Bethlehem ada roti. Haleluya. Dan mereka hanya bisa mengalami penebusan. Kalau saya dan saudara, Alkitab berkata, kita mempraktikkan persekutuan. Dengar baik-baik, Yesus bilang begini dalam Yohanes 12. Ketika kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, makan perjamuan itu berbicara soal kita mengekspresikan kasih. Betul saudara? Kita tidak mungkin bermusuhan dengan seseorang lalu kita ajak, saya jagil kamu, sini kita makan sama-sama. Enggak ada begitu saudara. Karena saya mencintai engkau, saya mengatakan, come and dinner together. Amen. Saya sayang kamu, ayo datang kita makan bareng. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika kita membangun persekutuan yang kuat satu dengan yang lain, dunia akan bertanya, kenapa kalian kuat? Dan kita menjawab, Yesuslah sumber kekuatan kita. Dialah kehidupan. Nah, itulah sebabnya saudara, jangan kita kecilkan diri kita di tengah-tengah. Katakan begini, saya menjadi jawaban bagi dunia. Come on. Dalam diri saya ada roti kehidupan. Come on, katakan. Dalam rumah tanggamu ada roti kehidupan. Dalam karir ada roti kehidupan. Dalam gereja ini ada roti kehidupan. Mereka yang pergi ke Moab, saatnya mereka tinggal pilih. Mau kembali atau binasa. Haleluya. Mau kembali atau menyelesaikan rencana Tuhan. Atau gagal sama sekali. Itulah sebabnya Anda yang ada di Bethlehem, stay strong. Bilang kiri kanan, stay strong. Haleluya. Stay faithful. Amen. Dengar. Bethlehem itu bukan tempat yang ramah. Ada persoalan, tapi di sana ada jawaban. Haleluya. Moab tempat yang ramah, tapi pada ujungnya ada malapetaka yang membunuh total keluarga Elimelek.
Untung Naomi sadar dan dia pulang. Saudara yang kasih, amin. Karena itu saudara yang kasih, mana membagi-bagi roti, mana memecah-mecahkan roti dalam Kisah Rasul 2:42. Itu adalah esensi persekutuan kita sebagai orang percaya. Haleluya. Oke? Bilang kiri kanan, kita satu, bukan lagi orang asing. Haleluya. Karena kita diajak makan bersama. Oke. Nah, sekarang kita lihat Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari mana? Come on? Timur dan barat. Untuk apa? Duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di mana? Dalam kerajaan surga. Anda bisa bayangkan orang dari timur, dari barat. Itu artinya orang-orang yang belum pernah kenal persekutuan dengan Tuhan. Mereka datang duduk makan dengan Abraham. Nah, pertanyaannya sekarang, kita di posisi mana? Saudara, kita di posisi mana? Kalau orang banyak, dikatakan banyak orang datang dari timur, dari barat, duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga, kita ada di mana? Itu pertanyaannya. Jadi Yesus memberitahu kita bahwa orang-orang akan datang timur, barat, utara, selatan untuk duduk bersama dia. Bicara soal apa? Akan terjadi satu rekonsiliasi internasional. Haleluya. Mereka dulu memusuhi Tuhan, mereka dulu menista Tuhan, mereka dulu menantang Tuhan, dulu ateis. Sekarang mereka katakan, Yesus engkaulah sumber hidup kami. Itulah sebabnya jangan tinggalkan. Kenapa mereka datang dulu? Harusnya kita mendampingi mereka. Amen. Kenapa? Karena kita sudah duluan. Bilang kiri kanan, jangan sampai kehilangan Bethlehem. Haleluya. Kenapa? Kalau tidak nanti kita penonton. Anda bisa bayangkan orang-orang yang namanya bukan Kristen, namanya halaik, namanya kafir, tapi sekarang mereka duduk makan dengan Abraham. Lalu kita lihat dari bawah sana, Abraham tolong kirim tuah hopo untuk saya, lepanosea untuk saya, tolong kirim ketemak untuk saya. Abraham bilang sorry, terlalu jauh posisi kita. Itulah sebabnya saudara yang kasih, kita mesti maknai apa yang Yesus katakan ini dengan penuh kegentaran hati. Bilang kiri kanan, cintai persekutuan kamu. Haleluya. Cintai gereja ini. Persekutuan ini maksud saya persekutuan gereja. Bukan segera persekutuan doa biasa. Bukan segera sel group biasa. Tapi persekutuan yang dimana kita formal, resmi bagian dari tubuh Kristus. Bukan persekutuan-persekutuan liar, bukan persekutuan orang-orang yang punya ambisi. Tapi orang-orang yang punya visi. Haleluya. Nah, umat Tuhan, itulah makanan yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Yesus, roti kehidupan yang lahir di Bethlehem, mempersembahkan dirinya kepada kita. Ia datang untuk menebus apa yang telah rusak dan mengubah kisah-kisah buruk menjadi kisah yang luar biasa. Katakan, itulah saya, come on. Itulah siapa? Saya. Nanti itulah VLC. Itulah siapa? Itulah VLC. Dia merubah hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Dia, Tuhan yang sudah bekerja di tengah-tengah kita. Amen. Saudara, sebagai altar call kita pagi hari ini, mari kita lihat persekutuan di dalam jemaat ini. Kita tidak hanya sekedar bersekutu dengan secara sosial, tapi kita punya supernatural fellowship. Amen. Kita punya persekutuan ajaib, persekutuan yang hebat, persekutuan yang luar biasa. Karena persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Haleluya. Yaitu tubuhnya yang dipersembahkan pada dunia. Dan kita menerimanya. Dan kita mendapatkan kehidupan. Bapa, aku berdoa pagi hari ini Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan Yesus. Seperti yang dituliskan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Yaitu kami memiliki persekutuan yang murni. Haleluya. Persekutuan yang tidak ada neko-neko di dalamnya. Persekutuan bersama dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan darah Yesus senantiasa menyucikan. Mari Tuhan, di penghujung
tahun 2024 di minggu yang terakhir. Kami diingatkan kembali bahwa kalau kami ada hari ini karena penebusan yang mahal yang Yesus kerjakan bagi kami. Tuhan tidak sekedar menyelamatkan kita, tapi Tuhan merencanakan untuk menyelamatkan kita secara matang. Karena itu hari ini aku berdoa, biar kami semua ya Tuhan, menghargai persekutuan di tengah-tengah kami. Saya ajak kita berdoa beberapa detik untuk persekutuan jemaat ini. Angkat suara dan berdoa untuk persekutuan jemaat ini. Biarlah bebas dari kemunafikan, bebas dari kepahitan, bebas dari berbagai macam hal. Tapi kami memiliki persekutuan yang murni, menerima satu dengan yang lain seperti Tuhan menerima. Mari angkat suara, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama. Sekali lagi, ku persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Amen. Oke. Dengan instruksi saya, saudara cari minimal 5 sampai 10 orang, saudara pegang tangan dan katakan, kita bersekutu di dalam kesatuan tubuh Yesus. Bilang pada 5-6 orang, kita bersekutu dalam kesatuan tubuh Yesus. Kita bersekutu dalam kesatuan tubuh Yesus. Ingat, roti itu tidak dipisahkan dari terigu, dari telur, amen. Dari gula, semuanya sudah menyatu. Kita bersekutu dalam kesatuan tubuh Yesus. Bilang pada 5-6 orang, kita bersekutu dalam kesatuan tubuh Yesus. Haleluya. Amen, amen. Amen now? Yes. Happy birthday for you, come on. Okay. Oke, dari mimbar ini saya ucapkan selamat untuk kita bersama-sama sudah melewati tahun 2024 dengan yang gilang gemilang. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk diri sendiri masing-masing. Amin.